Shalom, puji nama Tuhan kalau pada saat malam hari ini kita boleh sama-sama datang kembali di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan agar kita boleh menyembah kepada Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami semua menyembah-Mu, kami semua menyembah-Mu, kami semua menyembah-Mu, kami semua menyembah-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami boleh datang kembali di hadapan-Mu dalam ibadah tengah minggu kami pada saat malam hari ini. Sungguh ya Tuhan, kami rindu Engkau ada di dalam sepanjang ibadah yang kami lakukan. Walaupun kami melakukan semua ibadah itu di dalam rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Engkau ada dan sudah hadir bersama-sama dengan kami. Mohon Tuhan, Engkau yang boleh menolong dan memimpin, agar ibadah yang kami lakukan semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu ya Bapa, dikala kami ingin datang kepadamu ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami. Tapi saat ini ya Tuhan, kami berseru, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Engkau kuasa kegelapan yang masih tinggal di dalam hati dan ruangan rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir Engkau iblis keluar. Tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan ruang rumah ibadah kami dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga.
Terlebih ya Tuhan kepada setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini. Mohon kiranya Roh-Mu yang kudus boleh hadir kepada setiap hamba-hamba-Mu. Bukan dengan kebisaan, bukan dengan kekuatan, bukan karena kebiasaan setiap hamba-hamba-Mu lagi. Tetapi oleh karena pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami boleh melakukannya semuanya itu di dalam takut akan Tuhan. Sehingga semuanya itu boleh menjadi kepujian bagi nama-Mu. Semuanya itu ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap memulai ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhanlah yang boleh hadir di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhanlah yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita, tapi Dia senantiasa memberikan kasih-Nya, memberikan kemenangan bagi kita semuanya. Kita sambung pujian kita dengan Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan.
Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Allah menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Allah menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Dialah Yehova Rafa, Allah menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Yehova Shalom, Raja damai. Haleluya. Biarlah semuanya itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan kehidupan kita agar firman-Nya boleh hidup, boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita, agar semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Kita angkat pujian, apapun yang terjadi dalam hidupku. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda
Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap sukacita yang boleh kami terima pada saat malam hari ini. Terimalah ya Bapa akan setiap pujian kami, pengagungan kami. Sungguh ya Tuhan, semuanya itu jauh dari sempurna. Tapi kami mau belajar memberikan yang terbaik, agar semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Dan semuanya itu boleh sampai di hadapan-Mu ya Tuhan. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu agar suara-Mu boleh kami dengar pada saat malam hari ini. Mohon ya Tuhan, Engkau yang boleh menjaga kepada kami, hati kami, telinga kami, agar pada saat malam hari ini boleh tertuju kepada setiap perkataan firman-Mu. Terlebih kami membawakan hamba-Mu ya Tuhan, Kasusi yang akan memberitakan firman-Mu. Mohon Tuhan, Engkau yang boleh menolong kepada beliau, agar ya Bapa dikala firman-Mu boleh ditaburkan, bukan dengan keberadaannya lagi, bukan dengan perkataannya lagi, tapi semuanya itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terlebih kepada kami semuanya ya Bapa, biarlah firman-Mu itu boleh sampai kepada kami semuanya, mengubahkan kehidupan kami, membentuk kehidupan kami, agar kami ya Tuhan boleh bertumbuh, menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita perhatikan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita pada sore dan malam hari ini. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Jauhilah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Bunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Tahulah kiranya yang demikian daripadamu, bahkan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya,
Aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Tanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, kiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Tanya, sungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, kiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Kiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Pergilah Tuhan. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, kembalilah Abraham tempat tinggal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini tentu sering kita dengar. Lot, keponakan Abraham, berpisah dari pamannya, ia tinggal dalam kota Sodom. Awalnya dia tidak tinggal di dalam kota Sodom, tetapi ia ada luar kota Sodom dan ia mendirikan kemah di sana. Namun tidak diketahui sejak kapan, tapi saat Sodom akan dimusnahkan, dia sudah ada dalam kota itu dan membangun bangunan yang permanen, tinggal di dalam rumah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Lot tahu pada awal dia memilih untuk tinggal lembah Yordan di dekat Sodom dan Gomora. Lot tahu saudara bahwa kota itu penuh dengan orang jahat, penuh dengan orang berdosa yang Tuhan tidak sukai. Tetapi ia lebih memilih dan mengingat akan kesuburan tanah itu dan memilih untuk tinggal. Awalnya ia tinggal di luar, namun pada saat Sodom akan dimusnahkan, ia sudah berada di dalam kota. Lot, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi orang yang terbiasa dengan perilaku Sodom yang penuh dengan dosa, penuh dengan kecemaran, penuh dengan kehidupan yang sangat-sangat jauh dari kesucian. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia terbiasa walaupun sesungguhnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengatakan jiwanya tersiksa. Karena dia sesungguhnya adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 9 di sana dikatakan, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Lot, saudara, tinggal di tempat di mana kejahatan sepertinya menjadi hal yang biasa, di mana kecemaran sepertinya bukanlah dosa. Lot tinggal, saudara, di tempat di mana ia menyaksikan manusia berperilaku bukan seperti manusia. Saudara, kian dengan keadaan kita saat ini,
menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dunia sudah semakin jahat. Kita menjadi terbiasa, saudara, dengan kabar-kabar yang jahat. Perilaku manusia yang begitu jahat dan menyimpang. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan karena keserakahan hatinya, karena kesombongannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan saudara merasa biasa. Tetapi saudara harus merasa bahwa itu menyiksa batin sanobar saudara. Supaya apa? Supaya jangan saudara terseret dalam perilaku dunia yang cemar dan jahat itu. Saudara, lebih apa yang dilakukan Sodom ya Tuhan, saudara, perilaku homoseksual ini juga menjadi sebuah hal yang biasa diterima oleh generasi yang disebut generasi Z dan seterusnya. Bahkan kaum milenial pun juga ikut-ikutan sudah menerima perilaku LGBTQ ini. Hal yang biasa, tidak dianggap dosa. Jangan saudara merasa tidak merasakan apa-apa. Tapi biarlah saudara hidup di dalam kebenaran, di dalam roh, dekat dengan Tuhan. Supaya saudara merasa itu menjadi siksaan bagi hati nurani saudara. Saudara, supaya apa? Supaya kita jangan kompromi, menyerah kepada perilaku itu. Supaya jangan kepada keturunanmu yang bertumbuh di dalam pengajaran untuk menerima itu semua, saudara menyerah dan membiarkan mereka tumbuh seperti apa yang mereka inginkan. Saudara harus merasa takut, merasa berduka, merasa tersiksa seperti Lot. Karena kita tahu perilaku dunia yang jahat ini mendatangkan murka Allah cepat atau lambat. Berbagai-bagai tempat Tuhan menunjukkan murkanya sebagai peringatan sebenarnya. Tetapi kepada siapa pernyataan itu diberikan? Kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Supaya kita, orang yang mengenal Tuhan, akan turut dihukum menerima murka Allah. Saudara, Abraham diberitahu oleh Tuhan tentang keputusan Tuhan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan Abraham memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni Sodom dan Gomora. Kalau di sana ada 50 orang benar. Katakan akan mengampuni kota Sodom dan Gomora. Jika ada 50 orang benar, maka ada kesempatan bagi kota Sodom dan Gomora untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tapi ternyata tidak ada 10 orang benar. Di kota yang sebesar itu, yang semegah itu, yang sebanyak itu jumlah penduduknya, tidak sampai 50 orang yang hidup di dalam pengenalan kepada Tuhan. Abraham bertanyalah, mana kalau 45? Bagaimana kalau 40? Bagaimana kalau ada 30, ada 20, dan terakhir kalau ada 10 orang benar di sana Tuhan? Akankah engkau menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan katakan, aku akan mengampuni kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Jika benar ada 10 orang yang takut akan Tuhan tinggal di kota Sodom dan Gomora, maka di situ ada harapan kota itu akan bertobat. Jumlahnya tidak mencukupi. Demikian dengan kehidupan kita ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya hidup benar seturut dengan ajaran firman Tuhan di hadapan orang-orang yang tidak percaya. Bahkan di hadapan orang-orang yang mencemooh iman percaya kita, di hadapan orang-orang yang menganggap iman kita itu adalah iman orang bodoh. Kita tetap harus teguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Dan kita mau tunduk dan kita mau taat kepada setiap ajaran yang diberikan kepada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Meskipun jumlah bilangan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran itu dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di dalam kecemaran di satu tempat di bumi ini, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak sebanding. Jumlah kita tidak terlalu banyak, tetapi sama seperti apa yang Tuhan katakan kepada Abraham tentang kota Sodom. Jika ada 10 orang saja, kota itu akan selamat. Tuhan tidak menginginkan jumlah yang terlalu banyak. Asal ada jumlah yang cukup saja, maka Tuhan akan menahan murkanya untuk dicurahkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yehezkiel 22 ayat 29 sampai 30 berkata demikian. Penduduk negeri ini melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya mendirikan tembok, saudara, untuk mempertahankan negeri, mendirikan tembok antara Allah dan juga orang-orang yang hendak dimurkai Tuhan. Kita mendirikan tembok supaya Tuhan berbelas kasihan dan memberi kepada mereka kesempatan untuk bertobat. Karena memang Tuhan tidak menghendaki satupun manusia binasa. Tuhan menghendaki semua manusia bertobat dan menjadi selamat dan beroleh hidup kekal. Sebab itu saudara, Tuhan menghendaki agar kita setia mendirikan tembok, yaitu doa. Doa memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus telah bersedia mendirikan tembok antara Allah dan kita. Bahkan lebih dari itu, Ia bersedia untuk menerima murka Allah. Kawan murka Allah Ia terima. Dia menerima kutuk dosa sehingga tubuhnya menjadi lemah dan bisa mati. Tetapi Ia lakukan itu karena Ia tunduk kepada Allah Bapa yang begitu mengasihi kita manusia yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus bangkit, kalahkan maut dan kerajaan maut. Oleh sebab itu jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan beroleh kemenangan atas maut dan kerajaan maut. Kita akan beroleh hidup kekal. Abraham mendirikan tembok bagi Sodom dengan harapan Lot bisa selamat, Lot dan keluarganya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia mendirikan tembok memohon keselamatan. Tapi Tuhan tetap akan mencurahkan murkanya kepada Sodom dan Gomora. Tapi doa Abraham untuk keselamatan Lot, keluarganya, Tuhan menyelamatkan Lot, keluarganya. Walaupun kita tahu dalam kisahnya, istri Lot berbalik menghadap kembali kepada Sodom dan menjadi tiang garam. Tetapi Tuhan telah menunjukkan Dia mau mengabulkan permohonan Abraham. Dan dia melihat iman Lot. Dan dia menyelamatkan Lot. Ayub juga mendirikan tembok bagi anak-anaknya, saudara. Setiap kali anak-anaknya berkumpul berpesta pora, Ayub khawatir jangan-jangan anak-anaknya melakukan dosa, melakukan penyimpangan, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, dia datang kepada Tuhan, berikan korban, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni seluruh anak-anak.
Saudara juga harus menjadi tembok bagi anak-anak saudara, bagi keluarga saudara. Jika engkau memiliki orang tua yang belum kenal Tuhan Yesus, atau orang tua yang tidak peduli kepada ajaran agama Kristen, meninggalkan Tuhan, jadilah tembok di mereka dengan doa-doamu, memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan bersedia mengampuni, menyelamatkan orang tuamu, menyelamatkan pasanganmu, suami atau istrimu dan anak-anakmu, mertua, ayah mertua, keluargamu. Doakan, mohon Tuhan berkenan memberi pengampunan. Demikian juga saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan mengutus Yunus untuk mendirikan tembok bagi antara Allah dan kota Ninive. Kita tahu sebenarnya Yunus menolak, namun apa yang diperintahkan Tuhan, kehendak Tuhan tidak boleh dibatalkan. Itulah sebabnya dia tunduk kepada perintah Tuhan dan pergi ke Ninive. Dia mendirikan tembok dengan berkata, apa yang Tuhan sampaikan, kota ini dijungkir balikan dalam waktu 40 hari. Apa yang disampaikan oleh Yunus datangkan pertobatan bagi seluruh kota Ninive jahat itu. Juga harus tetapi kita juga harus saudara teguh di dalam iman percaya kita. Jika kita setia, jika kita ada di dalam kumpulan anak-anak Tuhan yang sehati, yang selalu berdoa bersama-sama. Saudara percayalah, jumlah bilangan daripada orang benar, orang percaya akan senantiasa Tuhan tambah-tambahkan. Seperti Tuhan katakan, bahkan ada 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora, Tuhan tidak akan menghanguskan kota itu. Nah, jika ada 10 orang, ada kesempatan mereka bertobat, dan akan ada bertambah-tambah orang yang percaya dan hidup benar seturut dengan firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus juga berjaga, kita juga harus berdoa dan tetap setia bersaksi. Orang Kristen harus menjadi garam yang menahan kebusukan dunia dan menjadi terang yang mengalahkan kegelapan. Ketika cara hidup dunia begitu cemar dan seolah-olah semua menyetujuinya, kita tetap berpegang kepada apa yang Tuhan ajarkan. Kebenaran Tuhan itulah yang kita pegang dan kita lakukan dengan setia apapun konsekuensinya, saudara. Saudara, kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, jika gereja Tuhan tidak peduli dengan keadaan dunia yang sudah semakin gelap dan kita tidak mau bersaksi, hati kita tidak merasa tersiksa, batin kita tidak merasa berduka melihat begitu banyak orang yang dikuasai oleh kegelapan dan akan masuk dalam alam maut dan kelak akan masuk dalam neraka. Gereja Tuhan tidak peduli. Saudara, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan akan terbawa arus dunia yang sesat. Gaya hidup mereka, gaya hidup akan seperti gaya hidup orang dunia. Apa yang ditetapkan oleh dunia mereka setujui. Sama seperti apa yang terjadi pada saat ini. Gereja-gereja di negara-negara besar seperti Amerika, Eropa, dan Australia. Mereka sudah mengakui pernikahan sejenis, bahkan memfasilitasi pemberkatan pasangan sejenis di gereja mereka, ya saudara. Bahkan beberapa tahun yang lalu, saudara, ada surat edaran dari Persekutuan Gereja Indonesia yang mengatakan bahwa homoseksual, homo dan lesbian itu bukanlah dosa dan kita harus menerima itu sebagai penyakit. Saudara, sampai sekarang saya tidak tahu apakah surat itu sudah dicabut atau tidak. Tetapi inilah gejala gereja mulai ikut arus dunia. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Kita mau tetap teguh, percaya. Kita mau tetap
bersandar kepada Tuhan, hidup di dalam kebenarannya. Terutama saudara, yang mau jadi saksi agar jumlah bilangan orang percaya itu cukup. Orang Kristen yang selalu berdoa memohon keselamatan bagi saudaranya, bagi lingkungannya, bagi negaranya, bahkan bagi dunia ini, itu cukup untuk surga neraka. Kita harus senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh. Tanpa itu kita pasti tidak akan bisa bertahan. Kita pasti akan ikut arus dunia yang membinasakan. Tuhan menyuruh kita untuk mendirikan tembok. Bukan saja bagi rumah kita, juga bagi banyak orang. Seperti yang difirmankan di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Itu dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Saudara, mari kembangkan, tambahkan banyak pokok-pokok dalam pokok doamu setiap hari. Keadaan negeri ini didoakan, pemerintah kita. Mari doakan gereja-gereja ada di Indonesia. Didoakan saudara-saudara kita kaum murtadin. Mari doakan gereja-gereja yang terani. Dan masih banyak lagi yang perlu kita doakan. Kita mohon Tuhan, biarlah kami menjadi pendoa dengan mendirikan tembok. Roh Kudus tuntun kami supaya kami boleh berdoa seturut dengan apa yang Kau ajarkan kepada kami, seturut dengan kehendak. Saya percaya bahwa orang benar, firman Tuhan besar kuasanya. Doa-doa kita, jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan rumah kita, dalam kehidupan kita pribadi dulu, rumah kita, gereja kita, kota kita, dan negara kita. Tuhan akan senantiasa mencari orang-orang mau bertekun dan tembok dan menjadi jumlah bilangan cukup untuk menahan. Kita berharap kita semua berkat firman Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh diselenggarakan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu dari pertama sampai akhirnya ibadah kami. Biarlah ya Tuhan apa yang kami kerjakan pada hari ini, yaitu ibadah kami, semua berkenan menyenangkan hati-Mu, berkenan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami letakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang mendirikan tembok bagi orang-orang yang belum terselamatkan. Mulai dari lingkungan rumah kami, gereja kami, tempat kami bekerja, dan bahkan kota di mana kami tinggal, bagi bangsa kami. Kami mohon Tuhan agar Engkau berkenan senantiasa memakai anak-anak-Mu jemaat Gebis Baladewa untuk menjadi terang, jadi garam dimanapun kami berada. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan agar kiranya Engkau berkenan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu, jemaat GBS Baladewa, dari yang termuda sampai yang tertua, pria ataupun wanita. Tuhan kiranya berkenan memberikan pemeliharaan-Mu kepada mereka hari lepas hari. Kau memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, dalam segala apapun ada pada mereka. Tuhan, Engkau juga memberkati tiap-tiap keluarga, agar tiap-tiap keluarga menjadi rumah tangga yang penuh dengan damai, karena Tuhan senantiasa hadir di dalam tiap rumah tangga. Bentengi Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dan kemanapun mereka pergi. Kiranya semua dijauhkan dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya, sakit penyakit, aniaya, fitnah, kecelakaan, dan juga maut. Kiranya kuasa darah Yesus yang telah menghapus segala dosa, tanda kami bebas dari kuasa ikatan maut, senantiasa
Kau meteraikan di tangan dan dahi kami. Kiranya ya Tuhan, Kau memakai kami juga untuk mengalahkan setiap pekerjaan iblis. Selalu berada di sekitar kami dan bahkan berusaha untuk menjatuhkan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh saudara-saudara kami, bukan termasuk dalam jemaat GBS Baladewa, tetapi ikut dalam ibadah ini. Siapapun mereka dan dimanapun mereka, kiranya Tuhan berkenan juga menjamah dan memberkati mereka semua. Kiranya kami dipersatukan di dalam doa, dalam ya Tuhan kesatuan tubuh Kristus. Dan Engkau juga memberkati mereka dalam kehidupan mereka setiap hari, menjagai mereka dan menjauhkan dari segala yang jahat. Pakailah mereka untuk menjadi saksi dimanapun mereka berada. Dan kiranya mereka juga ya Tuhan, boleh giat bekerja untuk Tuhan di dalam lingkungan gereja masing. Kami berdoa memohon kesembuhan kepada setiap anak-anak Tuhan yang pada hari ini beribadah di dalam ibadah tengah minggu kami. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Hanya oleh bilur darah Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Bagi semua saudara-saudara kami saat ini mengalami sakit. Demikian juga Tuhan, jika ada di antara saudara kami yang saat ini berkumpul beribadah, ibadah tengah minggu, yang sedang mengalami masalah, berbeban berat, keputusasaan, kekecewaan, mohon Tuhan ulurkan tangan-Mu dan menolong mereka. Dan kami bersyukur, berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan, dan kami membutuhkan Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami. Bapa di surga, juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami mohon Tuhan berkenan melawat dengan kuasa Injil, selamatkan. Dalam setiap hati Tuhan jamah, mereka boleh mendengar Injil dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan kiranya berkuasa atas negeri ini dan memberkatinya, pertaniannya, perkebunan dan ladangnya, yang juga perikanan darat dan lautnya, dan peternakannya, kehutanannya, semua Tuhan berkati. Dan Tuhan luputkan dari negeri kami, Tuhan, segala macam bencana-bencana alam. Kami dengar semakin sering terjadi di berbagai tempat di bumi ini. Luputkan kami dari bencana-bencana alam itu ya Tuhan. Dan juga luputkan kami dari bencana penyakit. Banyak orang mengatakan bahwa pandemi akan kembali terjadi. Tetapi kalau kemurahan-Mu ada bersama dengan kami, perlindungan-Mu ada bersama dengan kami, kami mohon Tuhan luputkan kami dari segala ancaman pandemi dan penyakit. Penyakit yang menyerang manusia, yang menyerang kepada hewan, yang pernah menyerang kepada burung, yang menyerang kepada ikan, bahkan penyakit-penyakit yang menjadi hama dan hama-hama yang menyerang kepada tumbuh-tumbuhan. Oleh kuasa kemurahan Tuhan, oleh kuasa Tuhan yang luar biasa besar itu dijauhkan dari negeri kami. Tuhan luputkan juga dari kami Tuhan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Dan juga masalah kotornya udara di tempat di mana kami tinggal. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar seluruhnya bisa teratasi hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Ancaman-ancaman peperangan yang semakin sering kami dengar, kami juga mohon Tuhan melindungi negeri kami dari ancaman-ancaman perang itu. Tiap jengkal wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sebagai bangsa Indonesia, oleh perkenan Allah itu tetap menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Tuhan, segala perpecahan-perpecahan yang sedang mengintip, demikian juga Tuhan upaya-upaya asing untuk melakukan segala tindakan-tindakan untuk mengacaukan bangsa kami. Berseru bermohon kepada-Mu Tuhan, kiranya itu boleh segera Tuhan hancurkan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih di dalam masa ya Tuhan, pemilu, menjelang pemilu ini, Tuhan ambil kendali. Tuhan kendalikan semua sehingga ada kedamaian dan sukacita
menjelang pemilu ini. Tuhan, kami percaya Engkau telah menetapkan bagi bangsa ini seorang pemimpin yang siap dan cakap untuk menggantikan Bapak Presiden Jokowi. Seorang yang akan Engkau tuntun untuk membentuk kabinetnya. Dan seorang ya Tuhan yang mau dengar-dengaran kepada hamba-hamba Tuhan yang Engkau tempatkan untuk memberi nasihat kepadanya. Biarlah Tuhan hamba-Mu yang akan Kau tetapkan sebagai pengganti Presiden Jokowi. Berkenan Tuhan lindungi senantiasa, karena kami tahu iblis hendak menggagalkan rencana Allah bagi bangsa Indonesia melalui kepemimpinannya. Lindungilah kepadanya Tuhan, lindungilah istri dan anaknya dan keluarganya ya Tuhan. Jauhkan Bapa dari segala jebakan yang bisa menjatuhkan dia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa memohon kuasa-Mu bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Kiranya Tuhan murnikan segala ajaran bagi gereja-gereja Tuhan. Dan kiranya Bapa setiap umat Tuhan boleh dibimbing, boleh dididik, boleh mendengar kebenaran firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan pada orang-orang yang senantiasa menolak keberadaan gereja, yang senantiasa menolak keberadaan umat Kristen, menolak adanya ibadah. Orang-orang yang membenci kami tanpa alasan, kami mendoakan mereka dan memohon berkat-Mu atas mereka. Selamatkanlah ya mereka Tuhan, dan terangilah hatinya dan lembutkanlah hatinya, agar mereka ya Bapa boleh melihat terang-Mu yang ajaib dan datang kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa kaum murtadin kepadamu. Kami mohon perlindungan-Mu kepada mereka, dan biarlah Engkau juga yang menolong, agar mereka Bapa semakin kuat di dalam iman percayanya, tidak akan tergoyahkan dengan rupa-rupa ajaran sesat. Kami berdoa memohon lindungi mereka dari segala ancaman. Mungkin saja mereka terima karena mereka menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sekarang. Biarlah hari-hari kami semakin mengerti akan rencana dan kehendak-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan yang menuntun langkah kami. Nah, langkah kami makin mendekat kepada kegenapan janji-Mu, yaitu hidup kekal bersama Allah Bapa di dalam nama Tuhan, dalam kerajaan. Terima kasih. Tak lupa kami bawa ya Tuhan, Gembala kami, kuatkan dan berkatilah dia sedang. Tuhan jauhkan dari segala serangan-serangan penyakit. Tuhan penuhkan hatinya dengan damai, sukacita dan kegirangan dari surga. Terima kasih. Punya inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kami percaya Engkau yang maha sempurna. Mohon sempurnakan doa permohonan hamba-Mu, doa permohonan seluruh anak-anak-Mu. Berdoa dalam ibadah. Terima. Tuhan, seturut dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa mengucap. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri pada kami. Berdoa. Bapa kami yang dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Lah kehendak-Mu di bumi seperti di. Berikanlah kami pada hari ini, kami yang secukupnya. Ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya.